Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadila Permana dari kelas MB4406 dengan NIM 140120443. Saya di sini akan membaca laporan keuangan dan menganalisis rasio keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang saya pakai yaitu PT Surya Citra Media Tbk. PT Surya Citra Media adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri media berbasis konten. Perusahaan ini memiliki stasiun televisi swasta nasional yaitu SCTV dan Indosiar. Mengapa saya memilih perusahaan ini? Karena saya eh, ketika saya sedang menonton televisi, saya terinspirasi untuk menganalisis perusahaan TV swasta nasional ini. Dan akhirnya saya analisislah PT Surya Citra Media. Nah, di sini ada laporan keuangan PT Surya Citra Media tahun 2018 dan di sini ada tahun 2019 dan 2020 karena kita akan menghitung 3 tahun terakhir laporan keuangannya. Nah, analisis yang pertama yaitu current ratio atau biasa disebut rasio cepat. Dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek, yaitu pada tahun 2018 dengan hasil 4,26, tahun 2019 dengan hasil 3,59, tahun 2020 dengan hasil 2,33. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan mampu membayar kewajiban lancarnya, namun bisa jadi perusahaan tidak menggunakan asetnya secara efisien. Jadi, secara efisien dan tidak mengelola modalnya dengan baik karena rasio lancarnya lebih dari 3 yaitu 4,26 dan 3,59. Sedangkan pada tahun 2020 perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya karena rasionya berada di atas 1 dan kurang dari 3 yaitu 2,33. Selanjutnya ada ACID test ratio dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas jangka pendek. Dengan hasilnya 2018 ada 3,08, 2019 ada 2,66, 2020 ada 1,90. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 perusahaan mampu membayar kewajibannya. Namun bisa jadi perusahaan tidak menggunakan asetnya dengan baik karena rasionya lebih dari 3. Sedangkan tahun 2019 dan 2020, perusahaan menunjukkan kemampuannya dengan baik dalam memenuhi kewajibannya karena hasil perhitungan quick ratio-nya lebih dari 1 dan kurang dari 3, yaitu 2,66 dan 1,90. Selanjutnya ada average collection period. Dengan rumus akun receivable dibagi daily credit sales. Dengan hasilnya yaitu 2018 ada 0,28, 2019 ada 0,30, 2020 ada 0,35. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 perusahaan mampu melakukan penangguhan utang sebesar 0,28 dan setelahnya mengalami kenaikan tiap tahunnya yaitu pada tahun 2019 0,30 dan 0,35 pada tahun 2020. Penagihan utang. Selanjutnya ada akun receivable turnover dengan rumus credit sales dibagi akun receivable pada tahun 2018 yaitu dengan hasil 3,45, 2019 dengan hasil 3,33, 2020 dengan hasil 2,80. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 piutang berputar 3,45 kali dalam setahun. Pada tahun 2019 3,33 kali. Pada tahun 2020 2,80 kali. Selanjutnya ada inventory turnover dengan rumus COGS ya, dibagi inventory
COGS itu harga pokok dengan hasil 2018 yaitu 2,28, 2019 3,09, 2020 3,71. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam persediaan berputar 2,28 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa dana yang tertanam dalam persediaan berputar 3,09 kali dalam setahun dan 3,71 kali dalam tahun 2020. Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, semakin tinggi turnover yang diperoleh, maka semakin efektif manajemen dalam mengelola persediaan. Selanjutnya ada debt ratio. Dengan rumus total debit dibagi total aset ya. Dengan hasilnya 2018 ada 0,16, 2019 ada 0,18, 2020 ada 0,42. Debit ratio PT Surya Citra Media pada tahun 2018 yaitu 16%, tahun 2019 yaitu 18%. Artinya total aset 16% dan 18% diantaranya adalah utang dari kreditur. Jadi setiap Rp1 dari aset perusahaan akan menjamin Rp0,16 dan Rp0,18 utang. Dan tahun 2020, 42% diantaranya adalah utang dari kreditur. Jadi setiap Rp1 dari aset perusahaan akan menjamin Rp0,42 utang. Selanjutnya ada times interest earned dengan rumus operation income EBIT dibagi interest expense. Dengan hasil yaitu 2018 ada 112,33, 2019 ada 9,05, 2020 ada 57,40. Dari perhitungan di samping bisa dilihat bahwa pada tahun 2018 yaitu ada 112,33, tahun 2019 dan 2020 ada 9,05 dan 7,40. Jadi semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dapat membayar pembayaran bunga tanpa kesulitan. Total aset turnover atau TATO dengan rumus Sales dibagi total aset. Pada tahun 2018 dengan hasil 0,81, 2019 0,82, 2020 0,75. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan hanya mampu menghasilkan penjualan sebesar 0,81 dan 0,82 kali dari total aktiva yang dimiliki, dan terjadi penurunan pada tahun 2020 yang hanya mampu menghasilkan penjualan 0,7 kali dari total aktiva yang dimiliki. Fixed asset turnover yaitu dengan rumus sales dibagi net fixed asset. Dengan hasilnya 2018 4,76, 2019 3,67, 2020 3,40. Pada tahun 2018 perusahaan lebih efisien sehingga mendapatkan 4,76. Dan pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan sehingga tidak efisien. Karena semakin besar itu semakin baik. Operation return on investment dengan rumus operation income dibagi total aset. Pada tahun 2018 dengan hasilnya yaitu 0,32, 2019 0,21, 2020 0,22. Kesimpulannya yaitu pada tahun 2018 perusahaan sangat baik dalam mengukur efektivitas manajemen dan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan dalam mengukur efektivitas manajemen. Selanjutnya ada Operation Profit Margin atau OPM dengan rumus Operation Income EBIT dibagi Sales 2018 dengan hasil 0,39, 2019 dengan hasil 0,26, 2020 dengan hasil 0,29.
kesimpulannya yaitu pada tahun 2018, perusahaan mampu memperoleh laba setelah perusahaan membayar semua beban produksinya sebesar 0,39%. Dan pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan yaitu 0,26 dan 0,29 karena semakin besar itu semakin baik. Selanjutnya ada net profit margin dengan rumusnya yaitu net income dibagi sales. Dengan hasilnya itu 2018 ada 29%, 2019 ada 19%, 2020 ada 22%. Jadi untuk setiap Rp1 penjualan memberikan penghasilan bersih 29% pada tahun 2018, 19% pada tahun 2019, dan 22% pada tahun 2020. Selanjutnya ada return on equity atau ROE dengan rumusnya yaitu net income dibagi total common equity. Dengan rumusnya yaitu dengan hasilnya yaitu 2018 ada 28%, 2019 ada 19%, 2020 ada 29%. Jadi kesimpulannya setiap 1% setiap Rp1 dari ekuitas pemegang saham, perusahaan dapat mengelola menjadi 0,28 pada tahun 2018 dan 0,19 pada tahun 2019 dan 0,29 pada tahun 2020. 0,8 itu 28%, 0,19 itu 19%, dan 0,29 itu 29%. Jadi berdasarkan nilai ROE yang diperoleh perusahaan, tidak cukup mampu untuk mengelola modalnya, sehingga tidak bisa efektif dan efisien dalam menghasilkan pendapatan, karena nilai ROE jauh dari 100%. Gross Profit Margin atau GPM dengan rumusnya yaitu gross profit dibagi revenue. Pada tahun 2018 yaitu dengan hasil 0,56, 2019 dengan hasil 0,48, 2020 dengan hasil 0,51. Kesimpulannya yaitu setiap Rp1 total aset menghasilkan 0,56 laba kotor pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 ada 0,48 dan 0,51 pada tahun 2020 laba kotornya. Selanjutnya ada return on asset atau ROA dengan rumusnya yaitu net income dibagi total aset. Pada tahun 2018 dengan hasilnya itu 24%, 2019 15%, 2020 16%. Jadi kesimpulannya yaitu setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih 28% pada tahun 2018 dan menghasilkan laba bersih 15% pada tahun 2019, menghasilkan 16% pada tahun 2020 laba bersih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar. Terima kasih Buala telah memberikan kesempatan saya untuk menganalisis suatu perusahaan ini. Ini merupakan tantangan untuk saya untuk menjadi lebih maju ke depannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.